Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ardani dari kelas PM 2023B dengan 3 digit NIM terakhir 302. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah teori belajar mengenai teori moral. Langsung saja masuk materi ke teori moral oleh Piaget dan Holberg. Nah, tahap perkembangan moral Piaget. Tahap perkembangan moral oleh Piaget sendiri itu terbagi menjadi dua, ada moralitas heteronom dan moralitas otonom. Nah, tahap perkembangan Piaget sendiri itu merupakan perkembangan yang berkelanjutan. Jadi dia itu berawal dari perkembangan kognitif. Piaget itu menganggap perkembangan moral itu terjadi setelah adanya perkembangan kognitif baru berlanjut ke perkembangan moral suatu anak. Nah, pertama kita membahas perkembangan heteronom. Heteronom sendiri itu berarti perkembangan yang diberlakukan oleh orang lain. Jadi aturannya itu masih diberlakukan orang lain. Nah kan, moralitas heteronom ada aturan yang ada aturan yang tidak fleksibel dibuat oleh pihak berwenang seperti polisi, orang tua, dan guru. Nah, aturan yang tidak fleksibel itu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anak. Jadi anak itu masih dalam usia awal, jadi dia harus mematuhi aturan yang dibuat oleh pihak berwenang. Kemudian ada aturan itu bersifat permanen, tidak berubah dan harus dipatuhi. Seperti contoh, anak tidak boleh jajan es karena nanti takutnya dia batuk dan lain sebagainya. Nah, itu kan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anak dari pihak yang berwenang, oleh orang tua dan lain sebagainya, atau orang yang merawatnya. Kemudian yang ketiga, tahapannya ada egosentrisme. Di masa kanak-kanak menyebabkan anak-anak percaya bahwa orang lain itu memandang ide-ide mereka yang mengikuti aturan dengan cara yang sama seperti mereka. Jadi egosentrisme itu merupakan hal yang biasa di masa kanak-kanak, karena anak-anak itu harus percaya dengan aturan yang diberikan oleh entah itu orang tuanya, entah itu pengasuhnya, entah itu gurunya di masanya kecil. Seperti itu contohnya. Kemudian ada derajat hukuman harus bergantung pada seberapa buruk akibat dari tindakan seseorang. Jadi misalnya anak itu melakukan kenakalan kecil, maka dia akan dihukum dengan cara sederhana oleh orang tuanya, karena berdasarkan apa yang dia lakukan atau apa yang dia perbuat hingga dia melakukan kesalahan. Kemudian ada yang terakhir, ada perilaku buruk akan selalu dihukum. Jadi misalnya nih, jika ada anak yang melakukan sesuatu yang buruk, lalu dia itu terjatuh atau lututnya terluka, maka dia akan disebut bahwa itu hukumannya untuknya gitu. Kemudian tahap yang kedua dari Piaget itu ada moralitas otonom. Nah, di moralitas otonom ini kita bisa sebut juga dia itu sebagai moralitas kerjasama. Jadi yang pertama tahapannya itu ada niat itu lebih penting daripada hasil perbuatan seseorang. Jadi niatnya dari anak itu lebih penting daripada hasilnya nanti. Contohnya seperti itu. Kemudian ada kalanya melanggar aturan adalah hal yang wajar. Jadi ketika ada anak yang melanggar aturan dari orang tuanya, seperti dia itu melanggar, misalnya nggak boleh pergi ke sana, dia melanggar, nanti orang tuanya akan menganggapnya itu hal yang wajar karena dia kan masih anak-anak. Kemudian orang memandang apa yang benar secara berbeda. Tentu setiap anak kan memiliki pandangannya masing-masing. Pandangan mereka selalu berbeda-beda, entah itu yang benar itu atau salah itu kan mereka memandangnya dengan cara yang berbeda. Kemudian ada tingkat hukuman harus bergantung pada niat dan tingkat perilaku buruk. Nah, ini itu seperti jadi anak itu akan diberi hukuman oleh orang tuanya itu ketika dia berperilaku buruk. Nah, kan itu sesuai fakta dengan realita kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada hasil buruk yang terjadi secara kebetulan tidak dipandang sebagai hukuman atas perilaku buruk. Jadi misalnya kan ada anak nih, dia itu nggak sengaja mukul temannya, tapi itu benar-benar nggak sengaja, maka itu merupakan perbuatan yang tidak harus diberi hukuman. Itu dalam moralitas otonom. Kemudian next slide ada tahapan penalaran moral Holberg. Jadi tahapan penalaran moral Holberg ini merupakan keberlanjutan atau menyempurnakan dari tahapan moral Piaget. Dan tahapannya ada tiga. Ada yang pertama tingkat prakonvensional, yang kedua ada tingkat konvensional, dan yang ketiga ada tingkat pasca konvensional. Slide yang pertama kita bahas tingkat konvensional.
Nah, tahap yang pertama ini orientasi hukuman dan ketaatan. Yang namanya orientasi kan pengenalan nih. Jadi yang pertama ini pengenalan. Nah, konsekuensi fisik dari sebuah tindakan menentukan baik atau buruknya. Jadi di sini itu contohnya seperti ini. Jadi kan anak mendapat orientasi atau penjelasan dari orang tuanya mengenai hukuman aturannya dalam kehidupan sehari, tapi aturan dalam lingkup kecil, dalam lingkup keluarganya. Nah, konsekuensi fisik dari suatu tindakan menentukan baik atau buruknya. Ya, karena konsekuensi fisik itu seperti hukuman fisik terhadap anak itu menentukan tindakan baik atau buruknya dari anak tersebut. Jadi sebagai orang tua itu harus benar-benar bijak dalam menentukan orientasi hukuman atau ketaatan kepada anaknya. Kemudian di tingkat konvensional yang kedua ada tahap yang kedua, yaitu orientasi relativis instrumental. Nah, individu itu mengadopsi aturan-aturan dan kadang-kadang akan mendudukan kebutuhannya sendiri di atas kebutuhan orang lain. Orang-orang mendefinisikan nilai-nilai mereka dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip etika yang mereka pilih untuk diikuti. Aturan itu ditetapkan oleh orang lain. Ada unsur keadilan dan timbal balik. Kemudian juga ada, namun sebagian besar diinterpretasikan dengan cara, misalnya kan ada orang menyuruh anaknya, dia menyuruh kamu garuk punggungku dan aku garuk punggungmu, itu contohnya seperti itu. Maka kan itu orientasi relativisnya itu instrumental. Jadi individu itu dia itu membutuhkan kebutuhannya sendiri, maksudnya dia membutuhkan bantuan atau membutuhkan kebutuhan sendiri dan di atas bantuan orang lain. Jadi dia itu membutuhkan bantuan tapi dia meminta bantuan kepada orang lain. Maka nilai-nilai prinsip itu etika mereka pilih dan untuk diikuti. Jadi kalau meminta bantuan kepada orang lain, mereka harus bisa berbicara sesopan mungkin. Kemudian di tahap yang kedua itu di tahap tingkat konvensional. Nah, di tahap tingkat konvensional itu memuat dua tahap lagi, yaitu tahap 3 dan 4. Kalau di yang pertama tadi kan memuat dua tahap juga, tahap 1 dan juga tahap 2. Dan di tahap 2 tingkat konvensional ini juga memuat dua tahap, yaitu ada tahap 3 dan tahap 4. Tahap 3 itu orientasi anak baik, gadis baik. Yaitu maksudnya apa? Ada kata sebut perilaku yang baik adalah apapun yang menyenangkan atau membantu orang lain dan disetujui oleh mereka. Seorang mendapat tujuan dengan bersikap baik. Jadi perilaku yang baik itu yang dimaksud ini tahapan itu perilaku yang baik dan menyenangkan atau membantu orang lain. Perilaku yang baik itu perilaku yang disetujui oleh orang lain itu baik, bahwa yang dianggap orang lain itu baik. Jadi kok tidak, anak-anak itu harus bisa mendefinisikan, tidak hanya menanggapi bahwa semua perbuatan yang mereka lakukan itu baik. Jadi ada caranya untuk mereka mengetahui kapan perbuatan mereka itu baik. Jadi perbuatan mereka itu baik itu jika dianggap menyenangkan atau membantu orang lain dan disetujui oleh orang lain tersebut. Kemudian di tahap yang keempat atau kita masih di tahap 2 tingkat konvensional, tapi tahap 4 itu orientasi hukum dan ketertiban. Kalau yang pertama tadi kan ada orientasi hukum peraturan. Kalau di sini kita masuk di orientasi hukum dan ketertiban. Nah, benar adalah melakukan kewajiban, menunjukkan rasa hormat terhadap otoritas dan memelihara ketatanan sosial demi kepentingannya sendiri. Jadi anak-anak itu harus benar-benar kita kasih penjelasan mengenai hukum dan ketertiban, karena itu penting untuk keberlanjutan hidupnya selanjutnya. Dia itu harus bisa menunjukkan rasa hormatnya kepada orang lain dan agar dia memiliki tatanan sosial kepada masyarakat, entah itu kepada temannya atau gurunya dan lain sebagainya. Kemudian ada tahap yang ketiga atau tahap terakhir, tingkat pasca konvensional. Nah, ini memuat dua tahap juga, tahap 5 dan tahap 6. Tahap 5, orientasi kontrak sosial. Jadi apa yang benar didefinisikan itu berdasarkan hak-hak hukum individu dan berdasarkan standar-standar yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat. Berbeda dengan tahap 4, undang-undang di sini itu tidak dibekukan. Hukum dapat diubah demi kebaikan masyarakat. Jadi kalau di tahap 4 kan hukumnya sudah pasti, misalnya di anak itu udah pasti. Tapi di tahap 5 ini bisa diubah sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhannya anak itu, jadi sesuai dengan tingkat kesalahannya anak tersebut. Kemudian yang di tahap 6 atau tahap terakhir ada orientasi prinsip etika universal. Yang namanya etika universal kan etika secara umum. Jadi apa yang benar ditentukan oleh keputusan hati nurani berdasarkan prinsip etika yang dipilih sendiri. Prinsip-prinsip ini bersifat abstrak dan estrik, bukan resep moral yang spesifik. Jadi contohnya itu anak itu diberi hukuman atau aspek atau seperti prinsip itu yang universal secara umum seperti aturan terhadap Tuhannya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kritik terhadap teori moral Horback. Jadi ada beberapa pendapat yang mengkritik teori moral Horback, yaitu yang pertama ada laki-laki dan perempuan menggunakan kriteria moral yang berbeda. Sedangkan pada teori Horback ini bagian besar melibatkan anak laki-laki. Jadi dalam teori Horback ini menitik beratkan pada laki-laki. Kemudian ada teori Horback ini memiliki beberapa kesamaan dengan teori Eliot. Jadi terkesan plagiasi gitu. Kemudian dapat berteori menurut Arnold kan anak kecil seringkali dapat berpikir tentang situasi moral yang lebih canggih daripada yang disasarkan oleh pada teori tahapan. Kemudian menurut Arnold juga teori ini berkaitan dengan penalaran moral dibandingkan dengan perilaku aktual. Slide. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.